Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian kitab Madarijus Salikin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan apa? Sedang ingat nggak? Hah? Nah, lupa atau nggak ingat? Atau lupa ingatan? Jadi kita sudah membahas perbedaan antara sakinah dengan itmi'nan ya. Masa ada yang ingat? Nah ini kita ini masuk ke dalam konsep jiwa dalam Islam ya. Keimanan, ketakwaan kita kepada Allah itu kan dimulai dari kondisi hati kita. Itmi'nan, sedikit mereview ya. Sakinah dan itmi'nan, nah itu berbeda ya. Kalau terjemahnya sama enggak? Sama. Sakinah ketenangan, itmi'nan juga ketenangan ya. Tapi sakinah itu identik dengan kondisi tertentu ya. Sakan itu rumah. Berarti kalau saya di rumah saya tenang. Kalau saya di luar rumah saya tidak tenang. Atau kebalikannya mungkin. Pulang ke rumah malah diapain? Diomelin. Aduh, udahlah keluar rumah aja lah ya. Nah, ini itu beda urusan. Nah, itu urusan apa? Masing-masing rumah tangga ya. Tapi konsep dalam Islam rumah sakan itu tenang ya. Berarti dia mendapatkan ketenangan terikat dengan dimensi tempat ya. Begitu juga waktu. Makanya dalam pernikahan itu wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha, sakan. Jadi tenang itu ketika dengan istri. Jadi terikat ya. Kalau istri enggak ada, enggak tenang ya. Nah, sakinah berarti di bawah itmi'nan. Tapi kalau itmi'nan ala bizikrillahi, terus apa? Tatma'innul
ulu. Berzikirlah kepada Allah, niscaya kamu akan jadi tenang. Nah, itmi'nan tenang, sakinah juga tenang. Kalau pernikahan istri dikategorikan di redaksinya Allah bukan ini, tapi redaksinya Allah memberikan sakinah. Tapi kalau zikir kepada Allah tenang, redaksinya itmi'nan. Kenapa nggak sama Ustadz? Nah ini yang kemarin ini sedikit mereview ya. Yang pada pertemuan sebelumnya sudah sempat saya bahas ya, sakinah itu di bawah itmi'nan ya. Kalau kita zikir pada Allah, pasti kita akan tenang. Pasti. Allah berbeda dengan manusia. Ya. Zikir lagi duduk, lagi berbaring, lagi jalan, lagi kerja, zikir aja sama Allah. Ingat Allah, ini dari Allah. Minuman dari Allah, gado-gado dari Allah, ya. Penyakit ujian dari Allah, alhamdulillah ya. Kenikmatan titipan dari Allah, alhamdulillah. Dia akan jadi tenang ya. Tapi kalau sakinah, nah ini ya. Jadi sakinah itu pertama diidentikan dengan manusia, berarti kan ketenangan sakinah itu di bawah itmi'nan ya. Jadi ini rahasia perbedaan redaksi dalam Al-Quran. Kalau bapak di luar rumah, kalau bapak kan tadi kan istri itu untuk tenang. Tapi kalau lagi lagi musuh-musuhan, ya, lagi ngambek-ngambekan, ya, ngelihat istri gimana? Nah, tenang nggak? Aduh, tambah pusing saya, migrennya tambah banyak. Padahal migrennya cuma satu, ya. Ngelihat istri kok migrennya jadi tambah banyak. Nah, ini berarti kan nggak ada sakinah, ya. Nah ini ya. Jadi intinya redaksi sakinah dalam Al-Quran itu fleksibel, ya, menyesuaikan. Kalau di rumah adem ayem, nggak berantem, ya akan sakinah terus, ya, sakin saling menutupi. Tapi kalau sama Allah, selagi kita satu arah, itu akan bagus terus, ya. Itmi'inan itu sudah kalau sudah ini tuh sudah nyetel. Nah, jadi ini ya. Apa perbedaan sakinah dengan itmi'inan dalam Al-Quran, walaupun terjemah bebasnya adalah tenang. Rasulullah ketika di Gua Hiro, bukan di Gua Hiro, di Gua Thur, ya, bersama Abu Bakar, fa anzalas sakinata alaihim, ya. Jadi redaksinya adalah sakinah, karena momentumnya terikat dengan kondisi ketakutan di Gua Thur, takut ketahuan orang kafir Quraisy, ya. Jadi terikat dengan apa? Momentum itu saja, Gua Thur. Jadi ketika keluar Gua Thur, bukan sakinah. Apa itu? Itmi'nan, karena ingat sama Allah, ya. Jadi sakinah itu terikat dengan apa tadi? Individu, tempat, mungkin waktu, ya. Tapi kalau itmi'nan di luar batas itu semua, karena ini berhubungan dengan siapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketenangan sakinah dengan ketenangan itmi'nan beda, ya. Ketenangan sakinah ya sama-sama tenang, tapi derajatnya mungkin 8. Tapi kalau ketenangan itmi'nan, ya, itu lebih ekstrim lagi, bisa 9, 10, kalau ada 11, 11, ya. Kenapa orang yang pengen dibunuh dia tersenyum di masa siapa? Rasulullah misalnya. Ada sahabat yang ketangkep, dia pengen jadi guru ngaji, diutus sama Rasulullah. Di tengah jalan ketangkap sama musuh,
orang yang koalisi sama kafir Quraisy. Ketika ditangkap tersebut, bahkan ada yang mengatakan disalib, kamu ridho enggak? Posisi kamu sekarang lagi disalib, pengen dibunuh, digantikan dengan sahabat kamu Muhammad. Apa kata sahabat tersebut? Wallahi, demi Allah, seandainya satu duri saja menusuk sahabatku Muhammad, ya, dan saya nyantai-nyantai di rumah, gak ridho saya. Sampai ada perkataan ketika itu memang Abu Sufyan masih kafir, ya. Ma ra'aitu yuhibbu Muhammadan min ashabi Muhammad. Saya belum mendapati seorang sahabat yang mencintai sahabatnya se-ekstrim, bahasa saya, sedasat, se-ekstrim kecintaan sahabatnya Muhammad kepada si Muhammad. Nah, bahasanya Abu Sufyan ketika belum masuk Islam, ya. Nah, ketika itu yang nangkep, yang eksekusi memang Abu Sufyan dan teman-temannya, ya. Tapi inilah yang dinamakan apa tadi? Sakinah dan itmi'nan, ya. Jadi ini ya, sekilas saya mereview pada bulan yang lalu perbedaan antara sakinah dengan itmi'nan. Kalau itmi'nan itu yang membuat orang kematian itu menjadi hal yang bukan menakutkan. Kematian itu suatu hal yang dirindukan tadi, sahabat tadi, ya. Kita mati takut atau rindu? Nah, coba saya tanya, siap meninggal besok? Mudah-mudahan kita husnul khotimah semua, amin ya rabbal alamin. Rata-rata fitrah kita, coba saya nggak tanya pun bapak sudah ini, aduh saya masih pengen makan somai, aduh saya pengen belum kulineran. Itu fitrah kita manusia, ya, fitrah kita. Tapi makanya saya mengatakan untuk kita bisa mendapatkan itmi'nan, ketenangan, ya, sampai kematian yang seharusnya ditakutkan menjadi suatu hal yang dirindukan, itu kan sangat luar biasa. Seperti para pejuang di Palestina sekarang, ya. Ketika orang-orang Israel dia ngumpet di dalam tank, tapi pejuang Palestina ya nggak punya tank, ya, punyanya apa? Ya itu aja, ya blederan ya kalau bahasa saya, ya. Apa bahasa senjatanya itu saya nggak tahu, ya. Sama keimanan, ya. Nah, efek daripada rasa tenang tersebut, ya. Jadi kan itmi'nan tadi, anggaplah dia berzikir dia ingat Allah. Ingat Allah itu kan pernah saya sampaikan, ya. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati, ya. Yang paling ideal gimana Ustadz? Dua-duanya. Ini yang paling ideal. Nomor 1, zikir dengan lisan dan hati dan pikiran sebenarnya, ya. Yang kedua, dengan hati dan pikiran. Level kedua. Level ketiga, dengan hati. Level keempat, lisan saja, ya. Kok yang zikir secara lisan level keempat Ustadz? Lisan, kita zikir dengan lisan tapi tidak dibarengi dengan pikiran, hayal kita, dan tidak masuk ke dalam sanubari kita, dapat pahala, tapi efeknya kurang apa kalau bahasa anak muda sekarang? Kurang grek apa namanya? Greget. Nah, ya, bahasanya siapa tuh? Nah, ya, kurang greget, ya. Astagfirullah, 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 alhamdulillah, 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 tapi tidak masuk ke dalam sanubari, tidak masuk ke dalam pikiran. Nah, itu level keempat. Tapi kalau level pertama tadi saya katakan, ya, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah nih dapat somai, ya. Udah 10 tahun saya nggak makan somai, ya. Bayangin, ya, alhamdulillah, ya. Berarti kan masuk ke dalam pikiran dan sanubari. Benar-benar apa?
wah ya. Siapa yang 10 tahun nggak dapat somai? Kan banyak di depan somai. Nah, biasanya mahasiswa yang tinggal di luar negeri ya. Saya ketika di Mesir dapat bakwan 1, wah senangnya luar biasa. Setahun sekali ya ada yang masak bakwan. Dapat bakso, wah luar biasa. 6 bulan sekali saya makan bakso di Mesir ya. Rata-rata makanan Mesir ya, daging, ayam, roti ya. Nah, efek dari rasa tenang tersebut tadi kan kalau itminan kepada Allah ya. Disinilah kita masuk ke dalam tema faslun fi manzilati asyauq. Syauq itu pakai qa ya. Kalau pakai kaf itu artinya duri ya. Berarti apa? Rindu ya. Menimbulkan rasa rindu ya. Jadi buku yang saya bahas ini memang trik ya. Trik cara kita berhubungan dengan Allah ya. Rasa sayang, rindu ya, apalagi tadi tenang ya. Ini kepada Allah, bukan kepada ya, walaupun terkadang saya analogikan dengan manusia ya. Nah, dari efek rasa tenang tersebut akan menimbulkan rasa rindu ya. Nih, pertanyaan saya, Bapak rindu nggak sama Allah? Hah? Nggak ada yang jawab ini. Rindu nggak sama Allah? Rindu. Buktinya apa? Ayo, kalau saya tanya buktinya mulai pada nyengir-nyengir nih. Buktinya apa rindu sama Allah? Ada di masjid. Nah, apalagi? Boleh, itu indikasi. Yang lain? Hah? Rindu. Nah, coba saya analogikan dengan yang lain. Yang manusia yang paling Bapak rindukan siapa? Kalau sekarang Bapak lebih rindu istri atau cucu? Hah? Nah, cucu ya. Ada cerita nenek-nenek, aduh migrain katanya. Ketika cucunya datang hilang migrainnya ya. Tapi cucunya pulang migrainnya kambuh lagi. Aduh kok kambuh lagi katanya. Kenapa itu? Kangen sama cucu ya. Berarti kangen itu harus apa? Ada apa? Pertemuan ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa video call, bisa apa? Call atau langsung bertemu ya. Bapak, kakek, ini rata-rata kakek-kakek rata-rata ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan anak muda lebih banyak ya. Amin ya rabbal. Gimana kabar yang mualaf tadi? Bulan lalu kan ya? Masih ingat ya? Nah, mudah-mudahan kita doakan yang bersangkutan jadi ustadz. Nah, amin ya robbal. Seperti ustadz siapa yang Pak Zul ya. Pak Zul kan dulu mualaf juga saya dengar ya. Nah, mudah-mudahan seperti Pak Zul. Nah, lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin ya. Rasa rindu itu tidak bisa terobati kecuali dengan apa? Ada interaksi. Kakek, nenek kangen sama cucu harus ketemu. Tadi ketika rindu, apa yang terjadi di kepalanya tadi? Migrain ya. Aduh, kepala saya migrain nih. Padahal dia lagi kangen, rindu ya. Rindu kangen sama ya sebenarnya ya. Mungkin bahasanya saya kangen lah ya. Lagi kangen sama cucunya. Tapi ketika cucunya datang, hilang migrainnya. Berarti kan harus ada apa? Ada pertemuan. Makanya tadi saya tanya sama Bapak, rindu gak sama Allah? Nah, udah mulai menjurus nih pertanyaan saya, udah nyingkir-nyingkir aja Bapak ya. Kangen gak sama Allah? Hah? Nah, indikasinya apa? Saya tanya lagi. Hah? Pengen apa berarti? Pengen ketemu sama Allah. Ini simpel ya. Rindu gak sama Allah? Rindu Ustaz. Kangen gak sama Allah? Kangen Ustaz. Yuk besok kita ketemu sama Allah. Aduh Ustaz, masih ada janji Ustaz katanya. Aduh Ustaz, masih ada ini nih jadwal agenda. Nah ini ya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat
Al-Ankabut, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang kangen bertemu dengan Allah, sesungguhnya ajal itu benar-benar akan datang. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syahid di jalan Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sering kita doa kayak gitu, ya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa itu? Familiar. Yang dibaca setiap Jumat, ya, surat Al-Kahfi, ya. Nah, redaksinya wa may yarju, barang siapa yang mengharapkan ketemu Allah, ya. Kayak tadi Bapak pengen ketemu cucu, ketika lagi bujang pengen ketemu sang kekasih, ya, tunangannya lah, ya. Kapan ini? Kalau zaman sekarang mungkin anak muda, kapan ini kok nggak di WA, ya? Kok nggak di WA, kok nggak di call, jangan-jangan dia marah. Ini, ya, ini bahasa anak muda, ya. Kalau bahasa Bapak, ini cucu lagi ngapain, ya, dan lain-lain. Nah, begitu juga kecintaan kita kepada Allah. Rasa tenang itu didapatkan dari apa? Dari berinteraksi dengan Allah. Kalau kita sekarang ketemu dengan Allah, apa yang ketemu? Jasad kita nggak bisa, ya. Yang bisa kita ketemu dengan Allah dengan kita masih hidup di dunia ini adalah hati kita, spiritual kita, dan pikiran kita. Dua itu, ya. Tapi spiritual, pikiran ketika di di dunia terbatas. Tapi kalau sudah meninggal, itu barulah terbuka hijab, ya, hijab kita untuk bisa benar-benar bertemu dengan Allah kan dihalangi oleh apa? Ini jasad kita, ya. Makanya ya potensi spiritual kita, apalagi pikiran kita, ya bisa kita bertemu dengan Allah dengan pikiran dan spiritual. Ya mungkin anggaplah 60%. Tapi kalau jasadnya sudah tidak ada, ketemu dengan Allah di surga, nah itu kan berarti kan ya full. Nah, ya. Berarti kan yang menghalangi kita untuk bisa maksimal secara spirit, ya, walaupun ya kita sah-sah saja, ya. Saya tidak menggiring, mengkonotasikan bahwa jasad kita ini, tapi memang itu, ya. Coba di zaman Nabi Musa. Nabi Musa pengen ketemu siapa? Bukan pengen ketemu, pengen melihat Allah. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena di dunia, ya. Qala arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Nah, makanya di situ qala tarani fa in istaqarra walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi kamu nggak bakal bisa, kata Allah, ya. Ya udah, coba lihat gunung tuh. Kalau misalnya dia masih mendekam gunung tersebut, kamu bisa ngelihat saya. Ya, memang nggak bisa, ya. Karena jasad inilah yang. Tapi itulah skenario Allah, ya. Tapi kita masih bisa berhubungan dengan Allah dengan apa? Pikiran dan spiritual atau hati kita, ya. Nah, orang yang sudah bisa berhubungan dengan Allah, anggaplah dengan spiritual dan khayal dia dengan pikiran, anggaplah 60%, anggaplah, ya, potensi kenikmatan bertemu dengan Allah. Jadi bahasa saya apa tadi? Potensi kenikmatan bertemu dengan Allah, ya. Karena memang Bapak kalau di surga pengen ngapain biasanya? Masuk surga nih, pengen ngapain langsung coba? Kalau saya canda sama istri, saya masuk surga nggak mau ke ente, mau cari yang lain, kata saya. Terserah, ya. Saya juga gak mau sama ente, kata di surga. Ini candaan saya. Fitrahnya laki-laki kalau di surga apa? Bidadari, ya. Itu fitrahnya. Perempuan kalau di surga fitrahnya apa?
nggak mau nikah lagi, satu aja udah capek ya. Perhiasan, kemewahan. Nah itu kalau ibu-ibu ya, perhiasan, kemewahan, apalagi kesejahteraan, nyaman, nyantai ya, dan lain-lain ya. Ternyata senikmat-nikmatnya nikmat yang ada di surga bukan bidadari, bukan perhiasan, bukan nyantai. Apa itu? Bertemu dengan Allah. Kita di dunia nggak ketemu dengan Allah, kan kita kata Ustadz tadi ketemu dengan Allah secara hati dan pikiran. Ya berbeda ya. Di dunia saja kita bukan potensi kenikmatan ketemu dengan Allah itu sangat luar biasa. Tadi kan ya, kita interaksi dengan Allah dengan hati dan pikiran menimbulkan rasa apa tadi yang saya bahas tadi? Itminan, ya, rasa tenang. Ya. Jiwa itu plong, mau permasalahan segede gunung Uhud ya, bagi dia ringan saja. Mau masalahnya sebanyak samudera Hindia, Pasifik, bagi dia mudah saja karena dia punya Allah. Itminan tadi. Nah, itu potensi di dunia. Bagaimana kalau misalnya di akhirat bertemu full. Nah, gitu ya. Zat Allah full. Zatnya manusia dengan izin Allah tadi full juga. Kan itulah yang dinamakan senikmat-nikmatnya kenikmatan yang ada di surga adalah bertemu bahkan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ada ngobrol, diskusi. Allah berbicara kepada penghuni surga pun berbicara kepada Allah. Ya, terima kasih, maksudnya gitu. Ya, bersyukur. Ya, lalu memuji Allah. Ya. Nah, ya. Jadi ini ya berarti ketika wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajallahi la'ad, atau barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, berarti kan kerinduan itu ya tidak bisa kita dapatkan full perasaan nikmat kecuali dengan apa tadi? Bertemu dengan Allah ya. Ketemu dengan cucu cuman video call, terobati nggak? Terobati. Berapa persen? 30% mungkin, 40%. Tapi tahu-tahu cucunya bikin prank misalnya ya, padahal video callnya di depan garasi. Ayo gimana kabarnya, udah 1 tahun gak ketemu, tahu-tahu muncul di pintu. Wah, diapain sama cucunya? Nah, saya ingat ketika saya masih kecil, ketemu nenek saya langsung dipeluk, dicium-cium saya. Aduh, saya agak risih juga ya. Dicium-cium saya masih ingat ya, mudah-mudahan beliau husnul khotimahnya. Udah ini memori saya ketika berapa tahun yang lalu berarti kan. Ketika saya umur 4 tahun ya, 5 tahun mungkin ya. Nah, ini gambaran bahwa rasa rindu kita kepada Allah itu pasti akan menghiasi lah ya. Menghiasi jati diri kita seorang beriman. Dia hidup di dunia ini tetapi dia seperti mayat hidup. Pikiran dia apa? Kapan ketemu Allah? Kapan ketemu Allah? Ya Allah, rindu pengen ketemu kamu ya. Karena sudah merasakan nikmatnya 30%, tadi video call, cuman video call nggak puas. Pengennya apa? Meluk cucu langsung ya, biar puas ya. Itulah ibarat kita dengan ketika kita berinteraksi dengan Allah dengan hati dan pikiran kita, kurang puas ya. Puasnya gimana? Pengen meninggal, masuk surga, terus apa? Ketemu dengan Allah. Itulah seorang yang beriman, kondisi pikiran dan spiritual dia ketika di dunia. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Bapak sudah bisa seperti itu belum? Saya pun belum ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa seperti ini. Kalau kita bisa seperti ini, itulah kondisi spiritual Rasulullah, kondisi spiritual para sahabat, orang-orang soleh itu seperti itu ya. Pengennya dia hidup di dunia ini ya sekedar, kalau tadi kata saya bahasanya mayat hidup ya. Ya Allah, saya ini di dunia ini ya sekedarnya sajalah ya. Yang di pikiran dia ketemu sama Allah, rindu sama Allah. Nah, ini kalau sudah cinta mati sama Allah seperti ini. Nah, ini
hamba seperti ini, ya kita berdoa mudah-mudahan kita seperti ini ya. Saya katakan jarang zaman sekarang ya. Makanya sesosok Rasulullah, bayangkan ya, sahabat juga banyak cerita-ceritanya berkaitan dengan ini. Kan kalau kita melihat sejarah, Rasulullah itu sebelum meninggal itu kan dikasih pilihan sama Allah ya. Rasulullah sebelum meninggal kan sakit ya, masih ingat ya? Sakit parah. Kajian sirah sama siapa di sini? Ustadz siapa? Ya, lupa sampai ustadznya aja lupa nih, apalagi materinya nih ya. Ya. Jadi sebelum Rasulullah meninggal itu kan sakit parah. Itu kan setelah pulang dari haji wada ya, beberapa bulan ya atau minggu lah ya, pekan dari setelah itu memang ajal beliau sudah tahu, ajalnya memang sudah dekat karena misinya di dunia ini sudah, di bumi ini sudah selesai ya. Akhirnya beliau sakit. Nah ketika sakit itu ya, disitulah beliau para sahabat udah mulai ketar-ketir juga nih. Rasul ini tambah sakit. Terkadang beliau nyelingkuh gitu kan, nyelingkuh. Rasul udah sehat nih, pada senang semua. Padahal nyelingkuknya itu nyelingkuk pandangan, senyuman, perpisahan. Itu di waktu subuh ya. Bayangkan Rasulullah sebelum itu mengatakan kepada para sahabat, seorang hamba, kata Rasulullah, diberikan dua pilihan. Diberikan dunia dan isinya dan kekekalan. Bayangkan, pilihan pertama ya, diberikan dunia dan isinya. Apa maksud dunia dan isinya, Pak? Hah? Mau apa aja dikasih, intinya gitu. Mau bidadari dunia, mau mobil yang bisa terbang, mau rumah segede apa? Masjid Al-Ikhlas, ya. Mau apapun. Nah itu isi, dunia dan isinya. Yang kedua ya pilihan ya, maksudnya pilihan opsi pertama kekekalan lagi, abadi berarti. Ya Rasulullah yang berbicara. Seorang hamba diberikan dua opsi, dunia dan isinya, berarti kan ya mirip-mirip kerajaan Nabi Sulaiman ya, semuanya ya, kekekalan lagi sampai akhir sampai kiamat berarti kan. Nah pilihan yang kedua, surga dan bertemu dengan Allah ya. Padahal Rasulullah tadi mengatakan apa? Seorang hamba ya. Abu Bakar nangis karena Rasulullah mengatakan hamba tersebut memilih opsi yang kedua. Apa tadi? Masuk surga, ketemu dengan Allah. Kalau Bapak, coba nih saya nih ya, dua opsi tadi, memilih yang mana? Hah? Memilih yang mana? Yang kedua, beneran? Nah, saya coba ini lagi ya. Abu Bakar menangis karena tahu hamba tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan apa tadi? Rindu ya. Kalau rindu sudah apa tadi? Di ujung apa? Tanduk, bikin nenek-nenek apa tadi? Migrain ya. Bikin bapak apa? Kalau rindu sama dulu waktu masih muda, ya saya pun pengalaman masih waktu ya sekarang ya semi apa muda menjelang tua lah ya sekarang ya. Waktu masih remaja lah saya, ketika ini saya gelisah gitu, kok nggak diinin sama calon istri saya yang sekarang Umi Hamzah ya, kok nggak di WA ya, aduh jangan-jangan nggak jadi nikah ya. Tapi itulah ya, Rasulullah ketika itu atau Abu Bakar menangis karena tahu hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memilih opsi yang berapa? Kedua. Kenapa Rasulullah nggak milih yang pertama ya? Sebelum ini udah dikomentarin sebenarnya kan, dikomentarin sama siapa? Siti Aisyah ya, istrinya, istri beliau. Kan dengar juga kan masjid sama biliknya Rasulullah kan dekat. Nah ini seperti itulah biliknya Rasulullah ya. Di situ masjid di sini ya. Ya Rasulullah, kenapa nggak pilih yang ke pertama ya? Habis itu minta surga ya. Gampang aja bagi Rasulullah kan. Minta hidup
milih. Ini kan opsinya dari siapa? Dari Allah, ya. Tapi Allah sudah tahu apa jawabannya Rasulullah. Allah Maha tahu. Ilmu Allah apa? Dulu kidam ajal dan ajal, ya. Ilmu Allah tidak terbatas dengan dimensi waktu, dengan dimensi tempat. Allah sudah tahu, ya. Tapi itu diskenarikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran buat kita, ya. Sampai dikomentari oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa enggak pilih opsi yang pertama? Hidup kekal, dapat dunia dan apa tadi? Seisinya." Bayangin, ya. Maksudnya kenikmatan apapun, yang penting kenikmatan dunia. Nah, Bapak mau nggak? Ya, sehat selalu, ya. Pengen megang kantong keluar dolar, ya. Keluar apa? Yuan, ya. Euro, apalagi, ya. Apa aja ada, ya. Ya, kenapa nggak milih opsi pertama, kata Siti Aisyah, lalu engkau dapat opsi yang kedua juga ketika meninggal nanti hari kiamat, dapat surga juga dan ketemu Allah, ya. Nah, namanya Siti Aisyah, kenapa? Ini hikmahnya, ya. Siti Aisyah nggak punya anak dari Rasulullah dan masih muda juga, ya, karena memang punya kecerdasan tertentu yang kritikal tertentu yang ada kemaslahatan untuk kita umat Rasulullah atau kita semua di hari-hari kemudian, ya. Daya kritisnya Siti Aisyah ini lalu dijawab oleh Rasulullah, ya udah milih yang kedua, kayak gitu, intinya gitu, ya. Walaupun ada benarnya juga, ya, kalau saya menganalisa ada benarnya juga pilihan daripada Siti Aisyah, ya. Pasti Rasulullah kalau di akhir zaman pasti akan masuk surga juga, betul nggak? Pasti masuk surga juga, ya. Tapi itulah jawabannya Rasulullah, ya, sudah milih nomor 2. Kenapa? Ini asyauq, pakai ko, ya. Kalau pakai kaf apa tadi artinya? Duri, ya, dalam bahasa Arab. Tapi kalau pakai ko artinya apa? Rindu, kangen. Kenapa Rasulullah milih opsi yang kedua? Itulah hamba Allah, seorang hamba yang sudah kangen, rindu dengan siapa? Sang kekasih. Siapa kekasih itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Analogi saya tadi siapa? Nenek pengen ketemu siapa? Cucu. Nah, ya, makanya kita pun ya sama seperti Rasulullah, hamba Allah. Ketika kita mempunyai rasa kangen, rindu kepada Allah, di samping tentunya tadi yang Bapak jawab, kita ke masjid, baca Quran, tahajud, mudah-mudahan kita semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Harus dibarengi dengan perasaan ini, ya, perasaan rindu dengan Allah, karena ini efeknya akan simetris, ya. Bapak ibadah itu Pak, ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi harus dibarengi dengan ini, ya Allah, saya rindu ketemu Engkau, ya. Ya, rindu harus dibarengi itu, ya. Karena rasa rindu ini pasti saya katakan akan berefek kepada semangatnya kita dalam beribadah kepada Allah, ya. Nah, ini, ya. Ini baru konsep rindu, konsep awal, ya. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Nah, ini, ya. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau ladzah. Ladzah itu apa? Lezat. Bayangin, ini bahasa Rasulullah. Ketemu sama Allah diidentikan dengan apa? Lezat, ya. Coba Bapak selama 40 berapa sih? 60 tahun, ya. Makanan apa yang paling lezat yang pernah Bapak makan selama 60 tahun ini? Apa coba? Rendang, Ustadz. Nah, orang Minang, ya. Apalagi orang Sulawesi itu apa? Yang pisang pakai sambal itu apa namanya? Kan ada orang Sulawesi itu kan, makan pisang itu kan pakai sambal. Saya ke Sulawesi dikasih pisang, Ustadz, ini pakai sambal nih. Hah? Pakai sambal. Biasanya saya kalau di Bekasi pisang pakai gula kata saya. Ya. Nah,
diidentikan dengan Rasulullah dengan ladzah, lezat, ya. Lezat itu kan tadi itu, ibarat saya ketika di Mesir 8 tahun nggak pernah, makanya saya pulang dari Mesir kan 7 tahun saya nggak pulang-pulang, itu 8 tahun kurang lebih nggak pulang-pulang dari Mesir ke Indonesia. Sampai Indonesia cari bakso, saya cari bakso, cari somai, cari apa lagi, soto, nah, makanan Indonesia semua. 2 bulan 3 bulan sakit saya. Karena makanannya apa? Makanan luar semua. Tapi itulah kangen tadi, ya, lezat tadi, lezat, rasa lezat. Karena memang makanan Arab itu agak hambar, ya. Ya karena bumbunya nggak se ekstrim di Indonesia, tapi bumbu di Indonesia ekstrim, tapi ya secara kesehatan juga kurang baik kalau kebanyakan, ya. Tapi inilah redaksi Rasulullah, ladzah, lezat, ya. Diidentikan dengan makanan. Orang yang sering kulineran, nah itu kan dia kan bisa merasakan lezatnya makanan, lezatnya minuman. Nah, ladzatan nazar ila wajhika, ya Allah saya minta lezatnya. Berarti kan kalau lezat, coba Bapak bayangkan makanan yang paling enak. Nah, lidah saya jadi liur. Nah, seperti itu, ya. Jadi pengen makan di jam 6. Lezatnya. Jadi kan apa? Melihat zatnya Allah itu lezat, enak. Ya. Makanya di sini kalau kita di dunia bisa nggak melihat Allah? Nggak bisa, ya. Hanya konsep ihsan yang pernah saya sampaikan dengan spiritual dan daya khayal. Saya akan terus pertengahan, terkadang tarik ke depan, terkadang tarik ke belakang karena memang saling berhubungan, ya. Ladzatan nazar ila wajhika, kepada zat, ya, wajah, ya. Nah, ini wajah ini tidak saya wajah Allah tidak saya detailkan karena ini perdebatan di kalangan para ulama dari hadis-hadis Al-Qur'an. Allah punya wajah enggak? Ya, nah ini hal yang biasa, ya, banyak. Betul, Allah punya wajah, tapi wajah Allah kayak gimana? Wallahu a'lam bissawab, ya. Itu yang pertama. Tapi ada juga, apa maksud wajah Allah? Artinya kemuliaan Allah. Apa maksud Allah punya tangan? Kekuatan atau kekuasaan Allah. Ada yang mentakwilkan, ada yang tidak mentakwilkan. Nah, ini saya tidak mendetailkan. Yang kedua, wasyauq ila liqaika, dan rindu untuk bertemu dengan engkau. Nah, ini PR kita nih Pak, Bu, ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah, mudah-mudahan kita syahid di jalan Allah, ya. Terkadang kita hanya sekadar verbal saja, sekadar lisan saja, ya. Makanya rindu gak sama Allah? Rindu Ustaz. Oh, kangen gak sama Allah? Kangen Ustaz, ya. Coba lisan yang sudah kita proklamirkan, ya, kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, masukkan ke dalam hati kita, kita dengan sahabat 11-12, ya. Itulah karena apa tantangannya untuk kita bisa mengatakan kangen Ustadz, rindu Ustadz, untuk memasukkan ke dalam khayal bawah sadar kita dan hati kita, sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa, ya. Kenapa? Duniawi, ya. Makanya para sahabat gampang saja untuk bisa memasukkan saya kangen sama Allah, pengen ketemu dengan Allah. Kematian suatu hal yang dirindukan. Karena kenapa? Karena dia tahu pengen ketemu Allah harus apa dulu? Harus mati dulu, ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Udah berapa kali saya ini? Amin ya rabbal alamin, ya. Harus ketemu dengan Allah dulu, ya. PR kita di zaman sekarang karena memang hajiz, ya, hijab untuk bisa seperti itu sangat besar. Tarikan duniawi zaman sekarang sangat besar, ya. Nah, kok beda dengan saudara-saudara kita di Palestina pengen mati itu kayaknya ikhlas banget Ustadz, ya. Ya, itulah perbedaan kita. Mereka punya duniawi nggak? Hah? Nggak punya. Intinya gitu, ya. Tadi kan saya sudah mengatakan yang menjadikan kita tidak bisa seperti ini duniawi, ya. Ini bukan berarti saya
mengatakan duniawi itu haram, ya. Haram itu ketika apa? Semakin kita jauh dari Allah. Di Gaza, para pejuang, ulama, sipil, orang-orang soleh di sana, kenapa kok kematian itu kok gampang amat Ustaz ya? Kan banyak ya dulu banyak lah ya, kalau Bapak lihat di media sosial, al-maut maut katanya, mati aja ya. Ya Allah matikanlah saya dengan Apache katanya. Ada yang kayak gitu. Ya Allah matikanlah saya dengan Apache itu helikopternya Israel. Ya Allah matikan saya begini. Gampang saja, malah minta dengan syahid ya. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya dunia. Apa itu dunia? Rumah. Punya rumah nggak mereka? Nggak punya. Anak bisa jadi sudah syahid. Apalagi dunia, jabatan. Mereka punya jabatan nggak? Nah, udah nggak kerja lagi, ya. Nggak ada kerjaan di sana, ya. Dulu menteri misalnya, dulu Pak RT, Pak RW, ya, Pak Camat. Sekarang nggak ada lagi, ya, karena perang, ya. Apalagi perhiasan, bisa jadi udah hancur, nggak punya dunia. Akhirnya apa? Ya Allah, kapan nih ketemu engkau, ya? Di dunia ini sabar nih saya nih ya Allah, ya. Tapi dia menunggu, ya. Rijalun shadaku ma'ahadullah, rijalun shadaku ma'ahadullah, minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir, ya. Di antara bukan rijal ya, minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Jadi dari redaksi ini dalam Al-Qur'an, minkum man qada nahbahu, di antara orang beriman itu ada yang sudah mendapati apa yang dia impikan. Apa itu? Ketemu sama Allah. Kalau enggak husnul khatimah, mati syahid. Nah, yang menarik dari redaksi Al-Qur'an, wa minkum man qada nahbahu wa minhum may yang tadir. Di antara mereka ada yang lagi waiting list, nunggu, ya. Nunggu apa? Nunggu pengen ketemu Allah. Nunggu itu enak atau enggak, Pak? Hah? Capek. Bapak BPJS misalnya, jangan BPJS lah, nanti konotasinya nggak baik lagi. Apalah ya, di rumah sakit tertentu daftar jam 7 tapi dieksekusinya jam 11, nunggu 4 jam. Kalau bayar langsung ya. Oh itu ya, udah disebut sama Bapak ya. Kalau saya nggak kayak gitu Bapak ya. Saya daftar jam 7, eksekusi jam 10 ya, sambil tidur-tidur. Udah nomor berapa? Tidur lagi. Nomor berapa? Ya pengalaman saya ya. Ternyata nunggu itu buka WA lagi ya. Tidur lagi. Berapa? Oh, masih lama. Nunggu itu nggak enak, tapi harus sabar ya. Tapi ketika sudah dapat bagiannya, Pak Hendra jam 10, wah senangnya saya luar biasa. Padahal di dalam gigi saya diobok-obok. Lagi sakit gigi ketika itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Nah, itulah redaksi Allah ketika orang beriman pengen ketemu dengan Allah. Redaksinya apa? Menunggu. Dia harus sabar. Sabar apa? Sabar nggak punya dunia, sabar beribadah ya. Tapi ketika saya dipanggil sama bu dokternya, seneng nggak saya? Seneng ya, karena udah nunggu lama ya. Itulah orang beriman. Ketika dipanggil sama Allah, dia apa? Tersenyum. Ya Allah, akhirnya ya. Udah lama nih saya nunggu-nunggu nih. Itulah orang beriman. Nah, ini cara pandang kita ya. Yang saya sampaikan ini cara pandang Islam ya, cara pandang Al-Quran dan Sunnah sebaiknya bagaimana. Ini kita sudah sorok belum? Tadi bunyi apa? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik ya, saya sudahi 1 menit biar nanti kalau ada yang diskusi dipersilakan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa rindu itu kan dalam ya, apalagi rindu kita kepada Allah ya. Efeknya tadi kepada itminan, rasa tenang. Kedepannya rasa apa tadi? Rasa kita ingin bertemu dengan Allah, konsep kematian ya. Dan tadi bahkan Rasulullah apa tadi? As'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauq ila liqaika ya. Boleh enggak kita berdoa seperti ini Ustaz? Ya boleh. Ya karena ajaran Rasulullah ya. As'aluka ladzatan nazar ila wajhika
wasyauqa ila liqaika. Mungkin bahasa Indonesia saja. Silakan Bapak ya. Ustaz ribet yang bahasa Arabnya, boleh ke bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia tadi? Ya Allah, saya minta kepada Engkau lezatnya bertemu atau lezatnya melihat zatnya Engkau di surga, dan rindu untuk bertemu dengan Engkau. Dua tadi ya. Jadi Bapak silakan. Nah ini ya, dapat doa baru ya. Bapak kalau lagi tahajud, lagi sholat duha, ya Allah, saya minta lezatnya melihat zat Engkau di surga kelak. Ya Allah, saya minta rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau. Karena rasa rindu ini tidak datang ujuk-ujuk ya. Tahu-tahu Bapak rindu sama anak saya. Oh, kenapa rindu sama anak saya? Kenal aja enggak? Nah, ya. Berarti kan ada proses ya. Nah, kenapa Rasulullah di sini harus berdoa? Ini isyarat kepada kita bahwa rindu yang tadi konsep yang saya sampaikan itu kan enggak semulus yang kita bayangkan. Terkadang setan lah, iblis lah, duniawi lah. Aduh, ngapain Allah ya. Nih, korupsi nih ya. Nah, terkadang kan ada kayak gitu bisikan ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang menggelincirkan kita untuk selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti di bulan depan insyaallah kita masuk ke dalam tema. Oh, ternyata masih setengah halaman yang tadi saya sampaikan. Nanti kita masuk ke dalam ta'rif asyauq ya. Definisi rindu secara detail. Kalau tadi saya masih konsep ya, berbicara tentang konsep global secara umum ya, kaitannya dengan itminan dan sakinah, rasa tenang, lalu kedepannya efeknya dengan kematian, surga ya, lalu di tengahnya bagaimana kita kondisi sekarang dalam beribadah, bagaimana seorang beriman itu harus seideal mungkin tuh dalam konsep Al-Quran Sunnah seperti apa ya. Nanti kita detailkan. Lalu nah ini ya, berkaitan dengan liqa ya, pertemuan itu seperti apa ya di dunia ini dan di surga. Lalu apakah dengan melihat dan lain-lainnya. Nah ini akan kita detailkan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan konsep apa tadi, rindu ya, dikaitkan dengan tema sebelumnya as-sakinah dan itminan, rasa tenang ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua perasaan ini kepada Allah ya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini dari kajian yang tadi untuk mendapatkan itminan berarti kuncinya mungkin sabar ya Ustaz ya, untuk mencari itu. Nah, sabar ini kadang-kadang kita sebagai manusia itu sabar dalam satu hal, tapi kadang nggak sabar. Nah, itu kan apakah kita harus sabar gitu? Dan di Al-Quran juga ada Al-Baqarah, Allah mengutamakan kita berdoa kepada Allah dengan sabar dan sholat, tapi sabar dulu. Tapi ada sabar itu sangat tinggi. Tapi kalau kita yang dijolimi seseorang gitu, itu untuk usaha pribadi kita mungkin kita sabar. Tapi kalau dijolimi untuk sekiranya saya untuk aspek yang lain gitu, itu sabar kita apa untuk dengan segala hak pengenaan kita. Ini kedua Ustaz, ada titipan pertanyaan. Saya Ustaz ada titipan orang. Silakan. Ustaz, saya bertanya, itminan apakah sama dengan aminah? Intinya ketenangan yang artinya mohon penjelasan ya Ustaz. Ustaz, tasawuf apakah sama dengan itminan? Ilmu yang saya punya tidak banyak, khawatir tasawuf yang saya lihat membersihkan hati dari penyakit dengan berpikir dan menempuk badan atau anggota badan lainnya. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan sabar ya. Yang kedua baru berkaitan dengan aman atau sakinah tadi. Sabar kalau dalam Al-Qur'an wasta'inu bis sabri wassalah.
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, dan ayat-ayat yang lain. Sabar yang pertama, sabar dalam beribadah ya. Tadi saya misalnya sabar menunggu ya, waiting list tadi kan harus sabar ya. Saya dari jam 7 untuk sampai jam 10 kan harus sabar. Sabarnya apa? Ya, sambil tidur-tidur begini-begini ya di rumah sakit misalnya. Terus apa tadi? Main WA ya. Terkadang iseng lihat YouTube ya. Terkadang tidur lagi ya karena 3 jam nunggu ya. Nah, berarti kan harus sabar ya. Nah, sabar tersebut terkadang menjadi ringan ya. Dengan apa? Ya anggaplah ya tidur aja lah saya 3 jam ya, kebetulan lagi capek ya 3 jam ya, tahu-tahu bangun-bangun udah dipanggil Pak Hendra ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, maka minta tolonglah, wasilah dengan apa? Bis sabri, dengan sabar dan sholat. Walaupun sabar ini dalam tafsirannya terkadang dikategorikan puasa ya. Wassalah ya, sholat itu ya bisa doa ya, sholat itu sendiri ya. Tapi terlepas daripada itu, bagi orang-orang beriman, ibadah suatu yang berat misalnya bagi kacamata orang biasa itu ringan saja ya. Beban orang Palestina yang ya berat, lapar itu berat ya, hilang keluarga itu berat. Tapi bisa jadi kalau kita yang menimpa seperti itu, tingkat dentumannya lebih besar ya, karena tingkat psikologi kita mungkin kecil. Nah, yang kedua, sabar berkaitan dengan interaksi kita sesama manusia ya. Harus sabar juga memang ya. Apakah manusia akan semuanya cinta sama kita, sayang sama kita? Enggak juga ya. Ya, sebagaimana ada manusia yang sayang, cinta sama kita, pasti ada manusia yang apa? Sebaliknya, yang tidak senang dengan kita ya. Dari sini ya kita harus sabar. Kan sabar dari apa? Kalau ada orang yang nggak senang, ya apalagi individual. Kalau nggak senang sama kita gara-gara kita maksiat, ya kita harus banyak istighfar, ya harus kembali mawas diri. Tapi kalau karena nggak senang sama kita gara-gara hasud, dengki, nah itu kita harus sabar ya. Nah, saya kembali kepada Rasulullah. Rasulullah kalau dizalimi secara pribadi biasanya nggak balas, diem, nggak balas. Tapi kalau agama yang dizalimi, marahnya luar biasa. Dizalimi secara pribadi, secara fisik, itu Rasulullah senyum aja ya. Pernah suatu ketika pernah saya sampaikan, Rasulullah sampai ditarik oleh orang awam, jaket dinginnya ya, burdah ya. Itu dalam peperangan tertentu, orang awam tersebut, yang namanya orang awam ya, pikirannya tidak berpendidikan lah kalau bahasanya sekarang. Ditarik, ati min malillahi alladzi indak, kasih saya harta Allah yang ada sama kamu ya. Rasulullah enggak begitu ya. Kalau saya mungkin ditarik begini sampai berbekas, kata Ibnu Mas'ud, sebelah sini nih. Kalau saya ditarik sama anak saya aja gerisih saya, jangan tarik-tarik saya gitu kan ya. Padahal anak sendiri ya. Ini Rasulullah, saya bayang, Masya Allah, luar biasanya ya. Rasulullah nggak marah ya, tersenyum, ayo kasih ya. Kalau saya analoginya, saya pribadi, kalau saya dalam posisi Rasulullah, saya belum tentu bisa sabar ya. Bayangin coba Bapak ya, tahu-tahu ditarik kerahnya sampai gini, risih nggak Bapak? Hah? Coba lah Bapak ya, ditarik sama istrinya lah, orang yang paling dicintai, risih juga ya. Tapi inilah Rasulullah ya, nggak marah ketika berkaitan dengan individu ya. Tapi kalau agama yang sudah dinistakan, marahnya luar biasa. Wajah Rasulullah kelihatan lagi marah. Contohnya ketika misalnya ada yang meludah ke tempat kiblat ya. Ente ngapain ngeludah ke tempat kiblat? Ini kan antara ente dengan Allah ya, ini kan agama, berkaitan dengan agama. Kalau ngeludah jangan ke tempat kiblat ya, ke depan ya, seakan-akan ente menghinakan Allah ya. Tapi kalau misalnya terpaksa meludah ya ke kantong ya, atau bukan ke arah kiblat. Karena dulu kan pasir ya. Jadi dia gitu kan, asal aja gitu kan ya. Nah, diomelin sama Rasulullah ya. Makanya itu kembalinya ke dalam fikih ya. Kalau kita lagi ya bawa tisu lah, kantongin atau ke mana, kantong sini ya.
Yang lebih nyaman zaman sekarang ya kan ke kiri ada orang nanti kan, oh kasihan, ke kanan ada orang juga, ke depan nggak boleh kan, ambil tisu, masukin, kantongin, nah kayak gitu. Ya, secara fikihnya itu yang lebih aman ya. Tapi zaman dulu Rasulullah marah ketika ada yang meludah ke depan. Nah, ini berkaitan dengan agama ya. Ada lagi momentum-momentum tersendiri. Jadi kita ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah ya. Jadi kalau sekiranya kita dizalimi menuntut kita untuk sabar, ya berarti kita mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, ternyata Rasulullah seperti ini ya. Bisa jadi lebih lagi. Jadi kita sabar, mudah-mudahan di situ pahala kita semakin banyak. Pertanyaan kedua berkaitan dengan al-aman ya, aminah ya. Sama enggak Ustaz? Mirip tapi tidak sama ya. Sebagaimana tadi saya detailkan apa perbedaan antara sakinah dengan itmi'nan ya. Walaupun terjemahnya sama enggak? Sama. Sakinah apa terjemahnya? Tenang ya. Itmi'nan apa terjemahnya? Tenang. Kalau Bapak lihat terjemah Quran terjemah sama ya. Tapi kan tadi saya detailkan ya secara ilmunya ya. Secara porsinya. Al-aman ya. Al-aman juga rasa aman ya, rasa aman itu juga adalah tenang juga ya. Ketika ada keamanan, tidak ada kejahatan ya, kita akan tenang ya. Tapi aman itu ya dianalogikan lebih mirip kepada sakinah ya. Dia terikat dengan kondisi tertentu, dia terikat dengan waktu, dia terikat dengan tempat ya, sama seperti sakinah. Jadi aman itu berbeda dengan itmi'nan tapi hampir sama dengan sakinah. Itu Bu ya. Jadi al-aman ya, karena al-aman itu misalnya komplek duta aman terus ya. Kenapa? Karena security-nya ada 100. Ya. Di mana-mana ada satpamnya, malam satpamnya keliling-keliling ya, aman terus ya. Tapi cuti semua 100, tinggal 1 ya. Wah ya, penjahat-penjahat, wah nih duta nih keamanannya cuma 1 nih. Ayo kita ini rumah si Bapak Fulan. Nah, kan? Berarti kan rasa aman itu apa? Terikat dengan kondisi tertentu seperti tadi sakinah. Itu Bu ya. Jadi al-aman itu lebih mirip dengan sakinah ya. Taib itu mungkin ya. Saya kira cukup ya Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketenangan yang Allah maksudkan dari itmi'nan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syauq, rasa rindu kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.